Simak baik-baik perasaan Elin dan Topan. Pelukan pertama. Di ruang tahanan sederhana di Lombok, Elin duduk menunduk, tangan di borgol, matanya sembab. Langit di luar cerah, kontras dengan gelap yang menyelimuti hatinya. Saat pintu terbuka dan suara langkah mendekat, Elin tahu siapa yang datang. Topan. Topan, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat pria itu mempercepat langkah. Tanpa berkata apa-apa, Topan duduk di hadapannya, diam. Memandang perempuan yang dulu ia kenal ceria, kini hancur dengan bayang-bayang luka. Elin menatap Topan, air mata menggantung di pelupuk. Aku mencintaimu sejak kecil, Pan. Dari aku belum tahu apa itu cinta, aku tahu aku ingin selalu bersamamu. Dan cinta itu tumbuh, membesar, mengisi seluruh ruang hidupku. Topan masih diam, matanya berkaca-kaca. Aku bunuh Pak Jalil. Elin akhirnya mengakui dengan suara parau. Aku tahu itu gila, tapi aku nggak tahan dia terus mengancam kita, menghalangi kita hidup bersama. Aku pikir kalau dia hilang, kita bisa bahagia, kita bisa bebas. Tangisnya pecah. Tapi lihat aku sekarang, ditangkap, terjebak di ruang ini, di pulau ini. Harapanku pupus, Pan. Aku bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya. Topan maju, menggenggam wajah Elin dengan kedua tangan. Matanya tajam namun penuh kasih. Jangan pernah bilang itu lagi. Aku datang karena aku nggak bisa biarkan kamu sendiri. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu lakukan itu karena aku. Tapi Elin, aku lebih milih kamu hidup, meski di dunia sesempit ini, daripada kehilangan kamu selamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah secara diam-diam 2 tahun lalu, Topan menarik Elin ke dalam pelukannya. Kuat, hangat, penuh perasaan yang tertahan. Elin terisak dalam pelukannya. Borgol di tangannya dingin, tapi pelukan Topan adalah hangat yang paling nyata. Sentuhan itu adalah sentuhan pertama dari cinta yang selama ini hanya bisa ia simpan dalam diam. Air mata jatuh membasahi pundak Topan. Tapi kali ini bukan karena putus asa, tapi karena ia tahu cinta itu masih hidup. Elin dalam hati, cinta, aku pernah memiliki namamu dalam diam, menyebutmu dalam doa-doa yang tak pernah terdengar, menjagamu dari kejauhan dengan tatapan yang tak pernah kau sadari. Aku mencintaimu, bukan karena aku kuat, tapi karena hatiku tak tahu cara berhenti. Bahkan saat luka menjadi harga yang harus kubayar, aku tetap memilih kamu. Tak ada yang lebih menyakitkan dari mencintai seseorang yang hatinya berada di tempat lain. Tapi aku bahagia pernah merasakannya, meski hanya sekejap. Meski hanya aku yang merasa, katanya cinta itu memberi, maka aku memberi segalanya, termasuk diriku sendiri, hingga batas akhir kesadaran. Dan kini di ujung penantian ini, di tengah borgol yang mengekang tangan, hati ini masih bebas memanggil namamu dalam senyap. Topan, jika tak bisa bersamamu di dunia, maka biarkan cinta ini tetap hidup dalam kenangan yang kau simpan, meski hanya sedikit. Karena aku tahu, tidak semua cinta harus memiliki, tapi setiap cinta layak dikenang, walau dengan air mata. Surat yang tak pernah sempat dibuka. Di sebuah rumah singgah terpencil di kaki Bukit Lombok, Elin duduk sendirian di meja kayu tua. Di depannya selembar kertas kosong dan pena. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh tekad. Ia mulai menulis, jemarinya gemetar. Kertas itu akan menjadi pengakuannya yang terakhir, dan satu-satunya jalan untuk menyampaikan perasaan yang tidak sempat terucap. Isi surat Elin, narasi penuh emosi. Topan, jika kau membaca ini, maka mungkin aku sudah tak bisa lagi menatapmu. Ya, aku ingin kau tahu bahwa sejak kecil hingga detik ini, namamu tidak pernah keluar dari ruang di dadaku yang paling dalam. Aku mencintaimu, diam-diam dalam luka, dalam doa, dalam segala keputusan yang menyimpang. Aku salah, aku berdosa. Aku telah menjadikan cintaku sebagai alasan untuk menghilangkan seseorang, Pak Jalil, yang tidak seharusnya aku benci. Tapi hatiku buta karena rasa takut kehilanganmu. Maafkan aku, Topan. Bukan hanya karena perbuatanku, tapi karena aku telah mencintai dengan cara yang merusak. Aku tahu aku bukan perempuan yang layak berada di sampingmu, tapi setidaknya izinkan aku dikenang bukan sebagai penjahat, tapi sebagai seseorang yang benar-benar pernah mencintaimu. Tetesan tinta di akhir kalimat, tercampur air mata. Sementara itu, di luar bodyguard Elin, seorang pria setia bernama Raka, tinggi besar, tenang, dan sudah mengabdi sejak Elin. Kecil, berdiri menghalangi 2 mobil polisi yang mencoba mengepung tempat persembunyian Elin. Polisi, minggir, kami tahu Elin ada di sini. Raka, dengan suara rendah namun tegas. Dia bukan kabur. Dia terluka. Dia bukan ancaman.
Dia manusia yang hancur karena cinta. Jika kalian ingin dia keluar, kalian harus melewatinya dengan hormat, bukan sebagai buronan. Dengan tangan kosong dan sorot mata tajam, Raka tak bergerak. Polisi menahan diri. Ketegangan membeku di udara. Salah satu petugas memilih menelepon atasannya untuk meminta arahan lebih lanjut. Ellen melipat surat itu rapi, menyelipkannya.